Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya serta ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini di rumah dinas Ketua MPR RI dan beliau sebagai Ketua Dewan Pembina APPSI juga. Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak kita, pembina kita di APPSI, Bapak Haji Ahmad Mujani, yang berkenan mengundang kita semua di rumah dinasnya selaku Ketua MPR RI. Dan kami teman-teman semua amat bangga Pak dengan undangan Bapak di hari ini. Mereka sudah hadir dari kemarin di hotel mana kita berkumpul? Hotel Swiss Bell Cawang ya. Adapun sesuai dengan undangan Bapak, peserta yang hadir, pejabat-pejabat di APPSI, DPD, APPSI, DKI Jakarta. Coba siapa? Pak Mardi yang diwakilkan ya. Lanjut DPD APPSI Jawa Barat, Kang Ferry wakilkan. DPD APPSI Jawa Tengah, ya Mbak Ulan. DPD APPSI Jawa Timur, banyak ya. Dewan juri karena di sana ya tempatnya. DPD APPSI Yogyakarta diwakilkan. DPD APPSI Lampung. Nah, hadir juga, dan tim media APPSI. Sungguh Pak, APPSI ini semenjak ada binaan dari Bapak, kami merasa lebih dihormati. Betul kan ya? Lebih dihargai oleh beberapa kedinasan terkait. Mungkin secara umum juga seperti itu. Kami sudah sepakat bahwa dengan makin besarnya organisasi APPSI ini, maka kami pun akan semaksimal mungkin agar seluruh kegiatan APPSI ini berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk para peternak sapi di Indonesia terutama. Dengan tujuan akhir mungkin semoga Indonesia bisa swasembada daging sapi tentunya secara mandiri. Amin. Seperti itu Pak ucapan dari saya. Lanjut mungkin pembahasan untuk materi hari ini Pak. Semalam kami sudah bicara, ada rapat kecil. Kecil kan besar aja Pak. Rapat besar Pak. Kalau nggak ada Bapak rapat kecil jadi. Mengenai sapi banpres Pak. Penyediaan sapi bisa dioptimalkan dari APPSI, maksudnya melalui APPSI yang bisa disalurkan ke petani atau peternak kecil seperti itu Pak. Itu poin pertama. Lanjutnya, kebutuhan sapi bakalan sekarang ini berkurang ya stoknya ya. Stoknya berkurang. Kita akan cari solusi seperti apa nanti. Yang terakhir, kebutuhan vaksin SE Pak dan PMK. 3 poin itu Pak yang semalam kita bicarakan seperti itu Pak. Teman-teman semua, mumpung ada Bapak di sini, silahkan siapa yang mau paparan terlebih dahulu mengenai 3 poin. Yang pertama mungkin sapi banpres yang semalam kita sempat bicarakan. Silahkan siapa diwakilkan mungkin. Siapa ya? Yang ngerti Mas sapi banpres Hermawan, siapa? Mas Diwang. Mas Hermawan. Monggo Mas. Irfan Hakim Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kota kami khususnya Purworejo, banpres dalam bentuk sapi jumbo baru ada di tahun ini. Dan mungkin di sini nanti kita sampaikan apa adanya, apa yang menjadi kendala atau kekurangan-kekurangan itu seperti apa yang perlu kita
benahi agar nantinya menjadi lebih baik. Salah satunya mungkin poinnya adalah sapi bantuan presiden itu ada regulasi di mana bobot harus sesuai dengan ketentuan yang ada, dan realita di lapangan kalau di Purworejo alhamdulillah kemarin karena dari teman-teman petani belum ada yang mampu menyiapkan, jadi atas nama saya pribadi untuk sapi banpres kemarin kita berikan dengan bobot yang lebih dari 900 up dengan bobot real. Akan tetapi ada masukan juga dari teman-teman yang lain bahwa daerah istimewa Yogyakarta khususnya itu sapi banpres mungkin bobotnya bukan tidak sesuai, tetapi kurang pas. Artinya apakah itu memang kesalahan teknis atau memang manipulasi data timbang, nanti mungkin bisa kita bahas satu persatu. Tetapi setidaknya yang harus kita bahas di sini adalah untuk kedepannya nanti untuk sapi banpres ini alangkah lebih baiknya kalau memang diizinkan Bapak nanti dari pihak APPSI sendiri mungkin sangat hormat, dengan senang hati kita bisa membantu untuk kegiatan tersebut. Karena apa? Ketika program ini diberikan ke pemerintahan, kekhawatiran kami terjadi itu adalah bantuan presiden tidak tepat dengan sasaran. Yang seharusnya sapi itu mungkin dialokasikan ke penerima manfaat yang tepat, artinya ke warga atau lokasi yang masih terisolasi, yang belum pernah sama sekali merasakan daging kurban, justru malah yang mendapatkan hewan kurban adalah daerah-daerah perkotaan, karena yang menata, yang memberikan kebijakan itu dilimpahkan ke kabupaten, tidak murni dari pemerintah pusat. Nah mungkin kedepannya kami mohon masukan dari Bapak, sekiranya memang dari tim APPSI atau organisasi kami bisa membantu, dengan senang hati nanti kita bisa memberikan tempat yang insya Allah jauh lebih baik. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu kawan-kawan untuk datang di rumah dinas Ketua MPR. Ini bukan rumah saya, tapi rumah dinas saya sebagai Ketua MPR. Hari-hari saya tidak tinggal di sini, saya tinggal di rumah saya di Karawaci. Jadi nanti kalau udah malam saya kembali. Sekali-kali saja saya tinggal di sini kalau besok pagi-pagi ada giat yang memerlukan persiapan, saya biasanya tinggal di sini satu malam, atau kadang-kadang saya atau lebih baik saya lebih banyak saya pulang. Saya sengaja mengundang saudara di sini karena supaya saudara tahu, siapa tahu nanti saudara jadi ketua MPR. Amin. Ya minimal saudara pernah tahu lah ini ketua MPR rumahnya. Dan tadi saya minta maaf, saya baru ngomong, saya terusan lagi nunggu presiden, makanya saya agak ragu-ragu. Baru ngomong saya dipanggil, terus tadi saya menemui presiden makan siang, terus presiden sudah kembali pergi karena beliau mulai hari ini lawatan ke banyak negara selama 16 hari. Sehingga makanya tadi saya memerlukan waktu untuk ketemu beliau. Banyak hal pesan-pesan yang harus dikerjakan. Yang lain saudara-saudara sekalian, APPSI ini berhimpunnya para peternak kecil. 10 sapi, 3 sapi, 5 sapi, paling banyak ya 100 sapi lah, gitu kira-kira begitu paling banyak. Jadi kita, kawan-kawan semua itu terdiri adalah himpunan dari para peternak kecil. Karena itu yang saya ingin ajak pertama, jangan sampai sudah kita kecil, kadang-kadang rugi pula, nggak bersatu, gitu kira-kira begitu. Udah kita lemah, duit nggak punya, utang banyak. Nah iya, sapi kena SO, SE, ya pokoknya jangan sampai diantara kita tuh pecah. Karena itu maksud saya kita kumpul seperti ini, saya ngomong sama Firman sama Pak Dadang,
untuk menyatukan visi kita supaya kita berhimpun. Kalau kita kecil, 5 sapi, 10 sapi, 20 sapi, 25 sapi, 23, 15, 13, 17, 7 berhimpun, kan jadinya kuat. Kira-kira seperti itu. Kalau orang-orang yang punya modal besar sih sudah bisa ngurus dirinya. Yang punya modal gede, sapi kena penyakit apa saja, dia mengerti obatnya apa. Dia tahu harus membelinya di mana, dia harus mengorder di mana. Di Kementerian Pertanian nggak ada, dia udah bisa cari ke luar negeri sendiri dan seterusnya. Harga daging rendah, dia bisa cari bagaimana mendapatkan harga daging yang lumayan supaya harga sapinya dhuwur gitu loh. Atau sebaliknya, harga daging lagi tinggi, dia harus cari keseimbangannya bagaimana. Kalau yang modalnya kuat bisa, tapi kalau yang modalnya kecil-kecil, itu yang harus mendapatkan support. Itu sebabnya ketika Pak Danang menawari saya jadi ketua Dewan Pembina APPSI, saya mau, karena saya tahu ya di antara kita ini gableknya nggak amat-amat gitu. Kayak doang. Iya kayak doang memang. Yang kedua, makanya saya yang kedua dalam kontes sapi saya gedein sengaja. Saya gedein, saya libatkan sponsor-sponsor untuk membantu. Saya dorong medianya supaya nama APPSI terangkat, harga sapi terdongkrak. Amin. Cara yang saya lakukan adalah dengan model lelang dan seterusnya. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak bupati pengen jadi tuan rumah PPSI. Iya betul. Gubernur, Pak. Gubernur, bupati. Tapi saya memang, gua mau lu jadi tuan rumah tapi lu biayain semua ya. Giliran biaya semua dia mundur. Gitu. Nah, itu Bupati Boyolali mana, dari Boyolali mana? Boyolali ngomong sama saya, kalau bisa tiap tahun di Boyolali, lah duitnya lu siap nggak? Begitu. Iya Pak. Iya. Saya bilang begitu harus digilirkan. Jadi kontes sapi kalau bisa dipergilirkan untuk memberikan pemasyarakatan. Dalam kontes sapi kalau bisa nanti setiap kegiatan kontes sapi bukan hanya kontes, tapi juga kontes pengetahuan. Apa itu kontes pengetahuan? Cerita tentang misalnya bagaimana mengatasi penyakit yang dihadapi oleh sapi. Pengalaman ibu dan bapak semuanya ketika sapi kurang makan, obatnya apa? Kalau jamunya apa? Sehingga sapi itu tidak lagi lesu makan, tapi bersemangat makan. Ketika sapi itu lemes, obatnya apa? Ketika sapi itu majir, nggak beranak, caranya bagaimana? Dan seterusnya. Terus untuk meningkatkan ADG, dalam satu hari bisa sekian sekian kilo, 1, sekian kilo, caranya bagaimana? Ramuan makanan ini itu dampaknya kemana? Dampaknya apa? Nah, maksud saya itu kalau bisa menjadi pengetahuan dan kontes kita dalam setiap kita berkontes. Jadi teman-teman itu bertukar pengetahuan satu sama lain. Edukasi, itu ya. Menjadi edukasi. Yang kedua, kalau bisa nanti tidak lagi hanya sekedar penambahan daging, tapi saya berharap mungkin setelah ini selesai merambah ke susu sapi. Karena susu sapi ini saya barusan tadi dari Presiden juga dibicarakan lagi tentang upaya pemenuhan kebutuhan sapi. Kalau upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi hampir kita masih impor, Mas, tapi cara-cara pengetahuannya sudah bisa dilakukan. Di Indonesia ini yang sekarang sudah swasembada selain beras, jagung hampir. Terus kemudian telur ayam. Telur ayam itu kita sudah surplus, ada kelebihan. Jadi nggak perlu lagi impor. Apalagi kebutuhan makan bergizi ini memerlukan telur yang banyak dan itu bisa dipenuhi kebutuhan itu. Sekarang semua orang mulai berbisnis telur ayam karena memang menguntungkan. Nah, sebenarnya ketika kontes sapi banyak orang yang tertarik mau berbisnis sapi. Tapi begitu berbisnis sapi dihitung-hitung modalnya besar dan padat modal terus untungnya cekak. Lah iya. Kan? Udah untungnya cekak, diambil sama RPH, diutang lagi.
Nggak dibayar. Nggak dibayar, bayar tempo. Wah, ini kan bikin pening. Nah, ini yang sebenarnya sudah mulai banyak orang mau sapi, karena orang beternak sapi kan selain unsur ada unsur bisnis, ada unsur hobi, ada unsur rekreatif, ada unsur healing. Jadi orang suka. Tapi kawan-kawan kan bukan lagi healing, kawan-kawan tuh cari duit dari situ gitu loh. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini makanya saya perlu bertemu dan saya bilang sama Pak Dadang sama Firman, undang teman-teman, ini kan udah selesai urusan haji kurban udah beres semuanya. Nah ternyata Pak Dadang tadi melapor ada 3 masalah. Pertama soal Banpres, tadi dijelaskan oleh Mas Hermawan. Walaupun saya terus, yang kedua soal vaksin ya Pak? Iya. Yang ketiga apa? Penyediaan ini Pak, sapi bakalan Pak. Sapi bakalan. Nah, saya pengen satu-satu. Idul Adha, saya udah tahu Pak Prabowo pasti akan beli. Tapi biasanya memang saya tahu sekarang di ujung. Makanya saya bilang, saya persilahkan kepada Kementerian Pertanian untuk ngambil dulu. Kementerian Pertanian ngambil, entah siapa yang kena keambil nggak apa-apa. Tapi akhirnya kemudian nggak puas dengan barang yang ada. Dia begitu ngambil dari teman-teman APPSI, dia suka. Iya. Iya. Suka barangnya, suka harganya. Artinya harganya teman-teman itu nggak terlampau tinggi, barangnya juga proporsional bagus. Artinya 1 ton ya 1 ton beneran. Iya. 1 ton up ya berarti dekat-dekat lah kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya, terus yang kedua vaksin. Vaksin apa yang diperlukan? Barangnya nggak ada. Nggak ada Pak. Siapa yang sudah kena vaksin? Sapinya yang sudah kena SE? Saya. Mas Herman berapa ekor? Banyak ekor Pak. Serius? Mati sempat, tapi sempat kepotong. Ada yang kepotong, ada yang. Oh, itu sekarang vaksinnya belum ada. Mbak berapa ekor? 3. Firman kemarin 2. Saya 6. Tapi nggak selamat juga. yang dikubur 6 Pak. Oh. Kapan kejadian? Lo? Saya 6 Pak, tapi kepotong. Sebelum ini. Ya kepotong ya nggak Idul menjanji. kurban. Ada yang 260 Pak. Berarti vaksin SE. Vaksin SE kalau modelnya kayak dulu kita vaksin PMK, Bapak bisa yang ini sendiri kan? Yang penting ada barangnya kan? Iya. Kayak 2. Apalagi? Udah itu aja Pak. Yang bakalan. Bakalan kenapa? Karena disulit. Oke. Bakalan kalau memang kawan-kawan, sebentar. Bakalan kalau kawan-kawan beli sapi Brazil siap nggak? Siap. Memang itu Pak maunya. Maunya memang Brazil ya? Brazil itu begini. Pemerintah mau mendatangkan sapi Brazil 2 jenis. Jenis untuk sapi pedaging, ya pengemukan kayak kita ini, sama jenis sapi susu. Yang jenis susu itu adalah sapi tropis, bukan subtropis kayak Australia. Jadi untuk alam datar, alam panas itu bisa. Jadi itu lebih gampang memeliharanya. Cuma untuk sapi jenis tropis, susunya nggak sebanyak subtropis. Kalau nggak salah mereka punya susu satu hari antara sekitar 17 liter per hari. Kalau subtropis itu kan bisa 15 sampai 35. Gitu kira separohnya lah kira-kira. Cuman ini lebih tahan terhadap hawa panas. Kalau subtropis harus dingin, kira-kira kayak di Boyolali gitu, Mas. Malang sama segala macam. Yang kedua sapi pedaging itu bakalan. Tapi teman-teman beli ya kalau ini ya. Iya. Ya kalau yang tadi jual, yang Banpres. Kalau yang ini bapak-bapak beli. Dan harganya agak ini. Agak miring. Miring, agak terus terang harganya agak bagus. Nah, rata-rata berapa Pak perlu? Total awal mungkin untuk trial 2.000 Pak, sudah didiskusikan. Diskusi 2.000 ekor. 2.000 ekor. Ya alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, APPSI hari ini tanggal 1 Juli
diberikan kesempatan lagi sama Bapak Ahmad Muzani selaku Ketua MPR dan sekaligus Ketua Dewan Pembina dari APPSI mengundang kami para anggota DPD untuk datang ke kediaman beliau di rumah dinas beliau di Widya Chandra. Poin-poin yang disampaikan oleh para peternak yang diwakili oleh para DPD adalah ada 3 poin. Salah satunya perihal tentang bantuan kepresidenan untuk tahun depan. Lalu kedua juga ada perihal vaksin SE yang insya Allah vaksin SE akan segera ada bantuan dari pemerintah dan itu gratis, kami pastikan gratis seperti halnya sama dengan vaksin PMK. Yang ketiga adalah tentang pengadaan sapi bakalan yang dimana informasi dari teman-teman di daerah itu bakalan itu sekarang sudah dalam keadaan darurat atau sudah sangat jarang ada. Kalaupun ada harganya mahal-mahalnya. 3 poin itu kami perjuangkan di depan beliau. Alhamdulillah beliau langsung meresponnya dengan cepat dengan menghubungi Bapak Menteri. Dan alhamdulillah semua yang hadir sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Vaksin SE langsung ada. Dan vaksin SE langsung ada. Segera kami distribusikan sebanyak kalau tidak salah kurang lebih 5.000 botol. Berarti untuk sekitar 500.000 botol secara gratis. Ingat gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih. APPSI Jaya Jaya Jaya.